Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, agar tujuan orang tua dalam memperkenalkan anak tanggung jawab bisa tercapai, orang tua wajib memberikan contoh yang benar. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Selain itu, orang tua wajib memiliki kesabaran. Memperkenalkan anak-anak pada tanggung jawab bukanlah semudah membalik kedua telapak tangan. Tidak pula sesuatu yang mustahil. Kita pendengar yang beriman, patuh terhadap peraturan merupakan suatu hal yang bagus. Tetapi kita tidak boleh asal ikut atau ikut-ikutan. Siapa tahu yang kita ikuti itu keliru atau membahayakan. Orang tua wajib memberikan pemahaman kepada anak bahwa apapun yang tengah dilakukan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban." Para pendengar, dari ayat itu dapat kita mengambil suatu pelajaran bahwa kita manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Berilah pemahaman ini kepada anak kita agar dia selalu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Agar bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kita diperintahkan untuk Iqra, yang berarti bacalah. Dengan membaca kita mempunyai pengetahuan dan terhindar menjadi orang yang ikut-ikutan. Itulah mengapa Islam mengajarkan umat muslim untuk terus mencari ilmu dari buayan hingga liang kubur. Artinya, menuntut ilmu wajib bukan hanya sesaat, tapi dari buayan sampai liang lahat. Orang yang berilmu disebut alim atau ilmuwan, sedangkan orang tidak berilmu disebut jahil. Jazirah Arab pernah mengalami zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ada pula tokoh yang dikenal dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Jadi seorang anak wajib diperkenalkan dengan tanggung jawab, dan mencapai hal tersebut anak harus rajin belajar dan menuntut ilmu, supaya nantinya jika anak hendak ikut-ikutan, ia ikut di jalan yang benar, yakni mengikuti ajaran Allah dan menteladani Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya. Dan orang tua pun punya andil yang sangat besar untuk memberi contoh yang baik pada anak-anaknya, agar dia menteladani kita sebagai orang tuanya. Kita bisa berkaca, misalnya kalau bisa kasihkan sebuah contoh, berkaca pada bebek yang kerjaannya cuma ikut-ikutan. Kemana bebek paling depan, ke situ mereka mengikut, sehingga muncullah istilah membebek untuk orang yang suka ikut-ikutan. Semoga anak-anak kita dapat mengikuti jalan yang lurus, yang diridhoi Allah SWT. Para pendengar yang beriman, tanggung jawab bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi salah satu keterampilan hidup
yang wajib diberikan dan dibiasakan sejak seseorang masih anak-anak. Kita orang tua wajib memperkenalkan tanggung jawab pada anak. Ia pun tidak akan terbiasa kalau tidak dilatih sejak dini. Itu artinya anak tidak akan mengerti arti dari sebab akibat dan konsekuensi atas apa yang ia lakukan sampai kapanpun. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai pemahaman akan adanya konsekuensi atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Rasa tanggung jawab akan mampu memunculkan self-respect atau respect pada orang lain. Ada beberapa hal memperkenalkan anak pada tanggung jawab. Pertama, menghormati dan menunjukkan empati pada orang lain. Kedua, jujur walaupun tahu konsekuensinya bisa jadi tidak baik bagi orang lain dan diri sendiri. Tiga, berani mempertahankan pendapat selagi benar. Empat, mampu mengenalkan diri sendiri. Lima, mampu menghargai diri sendiri. Misalnya, anak harus bisa memutuskan pukul berapa ia tidur pada malam hari, sebab jika ia tidur larut, konsekuensinya ia akan sulit bangun dan bisa terlambat pergi ke sekolah. Tentunya sebelum hal itu terjadi, orang tua sudah memberi penjelasan terlebih dahulu. Contoh lain, ketika di sekolah, anak diberi tugas untuk membersihkan kelas. Berarti ia bertanggung jawab atas kebersihan kelas tersebut. Dengan adanya pengenalan rasa tanggung jawab pada anak sejak dini, mereka tahu konsekuensi atas setiap perbuatan. Misal, anak tidak akan suka membuli temannya, anak akan patuh apa kata orang tua, menyayangi yang lebih muda, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara memperkenalkan tanggung jawab pada anak ini? Perkenalkanlah konsekuensi. Orang tua tidak boleh memberikan ancaman yang bertujuan untuk menakuti anak agar memiliki rasa tanggung jawab. Hal itu sama sekali tidak benar. Yang benar adalah dengan memperkenalkan konsekuensi akibat yang bisa ia terima jika tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misal, nak, bobo sekarang ya, kalau bobonya terlalu malam, nanti diculik hantu misalnya. Kalimat tersebut harusnya diganti menjadi, nah, boboklah sekarang ya. Kalau bobonya terlalu malam, besok nggak bisa ikut mama dan papa ke rumah nenek. Nanti kamu tinggal sendiri di rumah. Nah, itu contoh lain dengan memberikan konsekuensi atas kebiasaan buruk anak dan sebagainya. Kemudian perkenalkanlah anak kepada sifat empati. Setelah memperkenalkan konsekuensi, masuk pada tahap selanjutnya, yaitu memperkenalkan rasa empati. Poin ini tidak mudah. Orang tua harus banyak akal agar tujuan tercapai. Dan anak benar-benar memahaminya. Ketika anak sudah memiliki rasa empati, maka ia akan peduli pada sesama dan mampu bertanggung jawab secara sosial. Untuk menumbuhkan rasa empati bisa melalui media televisi dan dongeng. Misal, pada saat anak menonton kartun dan di dalam cerita tersebut
Tokoh